Semangat pagi. Berikutnya adalah bab 8 dari buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, dengan judul bab mengungkap kebutuhan emosional yang berbeda-beda. Kaum pria dan kaum wanita umumnya tidak menyadari bahwa mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan emosional yang berbeda. Akibatnya, secara naluriah, mereka tidak tahu bagaimana saling mendukung. Lazimnya, pria memberikan apa yang dikehendaki pria dalam hubungan itu, sementara wanita memberikan apa yang didambakan oleh wanita. Masing-masing secara keliru menganggap pihak lain mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan yang sama. Akibatnya, mereka kecewa dan saling memusuhi. Baik pria maupun wanita merasa bahwa mereka sudah memberi dan memberi, tapi tidak memperoleh kembali. Mereka merasa cinta mereka tidak diterima dan tidak dihargai. Keyakinan mereka sama-sama memberikan cinta, tapi tidak dengan cara yang diinginkan. Misalnya, wanita menganggap ia menunjukkan cintanya dengan mengajukan banyak pertanyaan yang penuh kasih, sayang, atau mengungkapkan kepedulian, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Ini dapat sangat mengganggu bagi pria. Pria mulai merasa dikuasai dan ingin bebas. Wanita bingung sebab ia sendiri sangat menghargai dukungan macam ini. Usaha-usahanya untuk mencintai akan diabaikan dan lebih buruk lagi dianggap mengganggu. Demikian juga kaum pria. Mengira mereka penuh kasih sayang, tapi cara mereka mengungkapkan kasih sayang dapat membuat wanita merasa diabaikan dan tidak didukung. Misalnya, ketika wanita sedang marah, pria menganggap ia dapat mencintai dan mendukung wanita itu dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mengecilkan kesulitan-kesulitannya. Misalnya, dengan mengatakan, "Jangan risau, ini bukan masalah besar." Atau pria itu barangkali sama sekali mengabaikannya dengan maksud memberi si wanita ruangan untuk mendinginkan hati dan masuk ke guanya. Apa yang oleh pria itu dianggap sebagai dukungan membuat si wanita merasa diremehkan, tidak dicintai, dan diabaikan. Sebagaimana telah kita bahas, wanita yang sedang marah harus didengar dan dimengerti. Tanpa pemahaman mengenai kebutuhan pria dan wanita yang berbeda-beda ini, pria tak dapat memahami mengapa usaha-usahanya untuk menolong gagal. 12 jenis cinta. Kebanyakan kebutuhan emosional kita yang kompleks dapat diringkas sebagai kebutuhan akan cinta. Kaum pria dan wanita masing-masing mempunyai 6 kebutuhan cinta yang khas dan sama-sama penting. Kaum pria terutama membutuhkan kepercayaan, penerimaan, penghargaan, pujian, persetujuan, dan dorongan. Kaum wanita terutama membutuhkan rasa sayang, pengertian, rasa hormat, perhatian, penegasan, dan jaminan. Tugas besar untuk memikirkan apa yang dibutuhkan pasangan kita dapat sangat disederhanakan melalui pemahaman tentang kedua belas cinta yang berbeda itu. Dengan meninjau daftar berikut, Anda dengan mudah dapat melihat mengapa pasangan Anda merasa tidak dicintai. Dan yang paling penting, daftar ini dapat memberi Anda arah untuk memperbaiki hubungan-hubungan Anda dengan lawan jenis bila Anda tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Kebutuhan-kebutuhan utama akan cinta pada wanita maupun pria. Berikut adalah berbagai jenis cinta yang didaftar berdampingan. Wanita perlu menerima perhatian, pengertian, hormat, kesetiaan, penegasan, dan jaminan. Pria perlu menerima kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan. Memahami kebutuhan-kebutuhan primer Anda. Tentunya setiap pria dan wanita pada akhirnya membutuhkan kedua belas jenis cinta itu. Mengakui keenam jenis cinta yang dibutuhkan kaum wanita tidak berarti kaum pria tidak membutuhkan jenis-jenis cinta ini. Kaum pria juga membutuhkan perhatian, pengertian, rasa hormat, kesetiaan, kebenaran, dan ketentraman. Yang dimaksud kebutuhan primer adalah orang terlebih dahulu memuaskan kebutuhan primer sebelum sanggup sepenuhnya menerima dan menghargai jenis-jenis cinta lainnya. Kebutuhan primer harus lebih dulu dipenuhi sebelum orang sanggup sepenuhnya menerima dan menghargai jenis-jenis cinta lainnya. Pria baru dapat sepenuhnya menerima dan menghargai keenam jenis cinta yang terutama dibutuhkan kaum wanita, seperti perhatian, pengertian, rasa hormat, kesetiaan, kebenaran, dan ketentraman, setelah kebutuhan-kebutuhan primernya sendiri terpenuhi. Demikian juga wanita membutuhkan kepercayaan, penerimaan, penghargaan, pujian, persetujuan, dan dorongan, tapi sebelum dapat sungguh-sungguh menghormati dan menghargai jenis-jenis cinta ini, kebutuhan-kebutuhan primernya harus terpenuhi lebih dahulu. Memahami jenis-jenis primer cinta yang dibutuhkan pasangan Anda merupakan rahasia ampuh untuk memperbaiki hubungan-hubungan di bumi. Mengingat bahwa kaum pria berasal dari Mars akan menolong Anda mengingat dan menerima bahwa kaum pria mempunyai kebutuhan-kebutuhan cinta primer yang berbeda. Mudah bagi wanita untuk memberi apa yang dibutuhkannya dan melupakan bahwa penduduk Mars kesukaannya barangkali membutuhkan sesuatu yang lain. Demikian pula kaum pria cenderung memusatkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan mereka, lupa bahwa jenis cinta yang mereka butuhkan tidak selalu cocok atau dapat mendukung manusia Venus kesukaannya. Segi paling ampuh dan praktis pada pemahaman baru akan cinta ini adalah bahwa perbedaan-perbedaan jenis cinta ini bersifat timbal balik. Misalnya, saat orang Mars mengungkapkan perhatian dan pengertiannya, orang Venus secara otomatis mulai menanggapi dan memberi kepercayaan serta penerimaan yang terutama dibutuhkan orang Mars. Hal yang sama terjadi saat orang Venus menunjukkan kepercayaannya, orang Mars secara otomatis akan menanggapi dengan perhatian yang dibutuhkan orang Venus. Dan keenam, section berikut kita akan merumuskan 12 cinta dalam istilah-istilah praktis dan mengungkapkan sifat timbal baliknya. 1. Wanita membutuhkan perhatian, pria membutuhkan kepercayaan. Saat pria memperlihatkan minat terhadap perasaan-perasaan wanita dan menunjukkan kepedulian mendalam akan kesejahteraan wanita itu, si wanita merasa dicinta dan diperhatikan. Dengan membuat si wanita merasa istimewa dengan cara yang penuh cinta, pria itu berhasil memuaskan kebutuhan primernya yang pertama. Tentu saja, si wanita makin mempercayainya. Rasa percaya ini membuatnya lebih terbuka dan lebih mudah menerima. Bila si wanita menunjukkan sikap terbuka dan mudah menerima terhadap pria, pria itu merasa dipercaya. Mempercayai pria berarti meyakini bahwa ia melakukan yang terbaik dan bahwa pria tersebut menginginkan yang terbaik bagi pasangannya.
Bila reaksi-reaksi si wanita mengungkapkan kepercayaan positif terhadap kemampuan dan niat pria, kebutuhan cinta utama pria itu pun terpuaskan. Otomatis pria itu jadi lebih penuh cinta dan perhatian terhadap perasaan-perasaan dan kebutuhan si wanita. 2. Wanita membutuhkan pengertian, pria membutuhkan penerimaan. Bila pria mendengarkan tanpa menghakimi, melainkan dengan empati dan kedekatan terhadap wanita yang sedang mengungkapkan perasaan-perasaannya, wanita itu merasa didengarkan dan dipahami. Sikap penuh pengertian tidak berarti mengetahui pikiran atau perasaan seseorang, melainkan berusaha mengumpulkan makna-makna dari apa yang didengar dan bergerak untuk membenarkan apa yang disampaikan. Semakin terpenuhi kebutuhan wanita untuk didengarkan dan dimengerti, semakin mudah baginya untuk memberi penerimaan yang dibutuhkan pasangannya. Bila wanita dengan penuh cinta menerima pria tanpa berusaha mengubahnya, pria itu merasa diterima. Sikap menerima itu tidak menolak, melainkan menegaskan bahwa pria itu diterima dengan gembira. Itu tidak berarti si wanita yakin pria itu sempurna, melainkan memperlihatkan bahwa ia tidak mencoba memperbaiki pria itu, bahwa ia mempercayai si pria untuk membuat perbaikan-perbaikan sendiri. Setelah merasa diterima, lebih mudah bagi pria untuk mendengarkan dan memberi wanita pemahaman yang dibutuhkan dan layak diterimanya. 3. Wanita membutuhkan rasa hormat, pria membutuhkan penghargaan. Wanita merasa dihormati bila pria menanggapinya dengan mengakui dan mengutamakan hak-hak, harapan, dan kebutuhan-kebutuhannya. Bila tingkah laku pria itu mempertimbangkan pikiran-pikiran dan perasaannya, wanita tersebut pasti merasa dihormati. Ungkapan-ungkapan rasa hormat fisik dan nyata, misalnya dengan memberi bunga dan mengingat ulang tahun, sangat penting untuk memuaskan kebutuhan cinta utama nomor 3 pada wanita. Bila wanita merasa dihormati, jauh lebih mudah baginya untuk memberi si pria penghargaan yang layak diterimanya. Bila wanita mengakui telah menerima manfaat dan nilai pribadi dari usaha-usaha dan tingkah laku pria, si pria jadi merasa dihargai. Penghargaan merupakan reaksi alami terhadap perasaan didukung. Setelah merasa dihargai, pria tahu usahanya tidak sia-sia. Dengan demikian, ia didorong untuk memberi lebih banyak. Pria yang merasa dihargai secara otomatis lebih bersemangat dan terdorong untuk lebih menghormati pasangannya. 4. Wanita membutuhkan kesetiaan, pria membutuhkan kekaguman. Bila pria mengutamakan kebutuhan-kebutuhan wanita dan dengan bangga mendukung dan memuaskan si wanita, kebutuhan utama cinta nomor 4, wanita tersebut terpuaskan. Wanita berkembang subur jika ia merasa dipuja dan istimewa. Pria dapat memenuhi kebutuhan ini dengan lebih mementingkan kebutuhan dan perasaan wanita itu daripada minat-minatnya sendiri seperti pekerjaan, pelajaran, dan rekreasi. Jika si wanita merasa dirinya lah yang terpenting dalam kehidupan si pria itu, dengan mudah ia akan memberikan kekagumannya. Seperti halnya wanita perlu merasakan perhatian pria, pria pun perlu merasakan kekaguman wanita. Mengagumi pria adalah memandangnya dengan penuh kekaguman, rasa senang, dan persetujuan yang menyenangkan. Pria merasa dikagumi jika wanita gembira dan takjub akan sifat-sifat khasnya atau bakat-bakatnya yang mungkin mencakup rasa humor, keperkasaan, ketekunan, kejujuran, integritas, kemesraan, kebaikan hati, cinta, pengertian, dan sifat-sifat baik lain yang disebut nilai-nilai lama. Bila pria merasa dikagumi, ia akan merasa cukup aman untuk membaktikan diri bagi istrinya yang menyanjungnya. 5. Wanita membutuhkan penegasan, pria membutuhkan persetujuan. Bila pria tidak keberatan atau tidak menentang perasaan dan kebutuhan wanita,
melainkan menerimanya dan menegaskan keabsahannya. Wanita akan betul-betul merasa dicintai karena kebutuhan primernya yang kelima telah terpuaskan. Sikap mengesahkan pria menegaskan hak wanita untuk merasa sebagaimana dirasakannya. Perlu diingat, pria dapat menghargai sudut pandang wanita meski ia sendiri mempunyai sudut pandang berbeda. Setelah pria belajar menunjukkan bahwa si wanita sikap mengiyakan ini, pria itu pasti memperoleh persetujuan yang terutama dibutuhkannya. Jauh di dalam lubuk hatinya, setiap pria ingin menjadi pahlawan atau ksatria dengan baju baja berkilauan bagi wanita. Tanda bahwa pria itu telah lulus ujian seorang wanita adalah persetujuannya. Sikap menyetujui ini merupakan pengakuan atas kebaikan dalam diri pria dan mengungkapkan kepuasan menyeluruh terhadap pria itu. Ingat, memberi restu kepada pria tidak lalu berarti sependapat dengannya. Sikap menyetujui berarti mengakui atau mencari alasan-alasan yang baik di balik apa yang dilakukan pria itu. Setelah pria menerima persetujuan yang dibutuhkan, jadi lebih mudah baginya untuk menghargai perasaan-perasaan si wanita. 6. Wanita perlu jaminan, pria perlu dorongan. Bila pria berulang-ulang memperlihatkan bahwa ia memperhatikan, memahami, menghormati, menghargai, dan menyayangi pasangannya, kebutuhan utama pasangannya untuk diyakinkan telah terpenuhi. Sikap meyakinkan membuat wanita merasa senantiasa dicintai. Pria umumnya melakukan kekeliruan dengan menganggap bahwa sekali ia telah memenuhi semua kebutuhan cinta primer wanita dan si wanita merasa bahagia serta aman, maka sejak saat itu si wanita harus tahu bahwa ia dicintai. Demikian juga pria terutama merasa perlu mendapat dorongan dari wanita. Sikap membesarkan hati dari wanita bisa memberi harapan dan keberanian kepada pria. Wanita dapat mengungkapkan kepercayaan akan kemampuan-kemampuan serta watak si pria. Sikap mengungkapkan kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, dan persetujuan mendorong pria untuk menjadi pria yang sebaik-baiknya. Karena merasa berbesar hati, pria terdorong untuk memberi kepada wanita jaminan penuh cinta yang dibutuhkannya. Pria dapat menampilkan sisi yang terbaik setelah kebutuhan-kebutuhan cinta primernya yang keenam terpuaskan. Tapi kadang-kadang wanita tidak tahu apa yang terutama yang dibutuhkan pria. Ia memberikan cinta penuh perhatian, bukannya cinta penuh kepercayaan. Dengan demikian, ia secara tak sadar menyabot hubungan mereka. Kisah berikut ini memberi contoh butir ini. Kesatria dengan ketopong berkilauan. Jauh di dalam lubuk hati setiap pria terdapat impian menjadi pahlawan atau kesatria berbaju zirah berkilauan. Lebih dari apapun, ia ingin berhasil dalam melayani dan melindungi wanita yang dicintainya. Bila merasa dipercaya, ia sanggup memperlihatkan bagian luhur dirinya itu. Ia jadi penuh perhatian. Tapi bila tidak merasa dipercaya, ia kehilangan sebagian tenaga dan gairah hidupnya. Dan setelah beberapa waktu, ia berhenti menyayangi. Bayangkanlah seorang ksatria dengan baju zirah berkilauan, berkelana mengelilingi pedesaan. Tiba-tiba ia mendengar seorang wanita menangis minta tolong, dan segera ia jadi bergairah. Seraya memacu kudanya, ia bergegas ke puri-putri tersebut yang terjebak oleh seekor naga. Satria yang mulia itu menghunus pedangnya dan membunuh naga itu. Dan dengan penuh cinta ia diterima oleh sang putri. Ketika pintu-pintu gerbang dibuka, ia disambut baik, dieluk-elukan oleh keluarga sang putri serta penduduk kota itu. Ia dipersediakan tinggal di kota tersebut dan diakui sebagai pahlawan. Ia dan sang putri jatuh cinta.
Sebulan kemudian kesatria itu pergi ke tempat lain. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar sang putri berteriak minta tolong. Seekor naga lain telah menyerbu puri itu. Tiba di puri, sang ksatria menghunus pedangnya untuk membunuh naga itu. Tapi sebelum ia mengayunkannya, sang putri berteriak dari puncak menara, "Jangan gunakan pedangmu, gunakan lasso ini. Lasso ini akan berfungsi lebih baik." Sang putri melemparkan lasso itu kepadanya dan memberi petunjuk cara menggunakan tali itu. Dengan ragu-ragu, si ksatria mengikuti petunjuk-petunjuk sang putri. Ia mengikatkan tali tersebut ke leher naga, kemudian menariknya kuat-kuat. Naga itu mati dan orang-orang bergembira ria. Pada jamuan makan malam, ksatria itu merasa tidak sungguh-sungguh melakukan sesuatu karena ia menggunakan tali sang putri, bukan menggunakan pedangnya. Ia merasa tidak cukup pantas menerima kepercayaan dan kekaguman kota itu. Setelah peristiwa itu, ia agak murung dan lupa menggosok baju jirahnya. Sebulan kemudian, ia melakukan perjalanan lain. Sewaktu ia berangkat dengan membawa pedangnya, sang putri mengingatkan untuk berhati-hati dan memintanya membawa tali lasso. Dalam perjalanan pulang, Satria itu melihat naga lain sedang menyerang puri. Kali ini ia maju dengan pedangnya. Namun ia ragu-ragu, seraya berpikir barangkali seharusnya ia menggunakan tali. Pada saat ia ragu-ragu, naga tersebut menghembuskan api dan membakar tangan kanannya. Dalam kebimbangan, ksatria itu masih memandang ke atas dan melihat putrinya melambai-lambai dari jendela puri. "Gunakan racun ini," teriak itu. "Tali itu tidak akan berfungsi." Sang putri melemparkan racun kepadanya. Sang kesatria menuangkan racun itu ke mulut naga dan naga itu mati. Setiap orang bergembira dan berpesta, tapi kesatria itu merasa malu. Sebulan kemudian, ia melakukan perjalanan lain. Sewaktu ia berangkat dengan pedangnya, sang putri mengingatkannya untuk berhati-hati dan agar ia membawa tali dan racun itu. Kesatria itu kesal oleh saran-saran sang putri, tapi membawa tali dan racun itu untuk berjaga-jaga. Kali ini dalam perjalanannya, ia mendengar wanita lain minta pertolongan. Sewaktu ia bergegas, kemurungannya lenyap, dan ia merasa yakin dan bergairah. Tapi sewaktu menghunus pedangnya untuk membunuh naga itu, sekali lagi ia ragu-ragu. Ia bingung, haruskah menggunakan pedang, tali, atau racun? Apa yang dikatakan sang putri? Saat kebingungan, kemudian ia ingat perasaannya sebelum kenal dengan sang putri. Ada masa-masa ketika ia hanya membawa sebilah pedang. Dengan segera, kepercayaannya tumbuh kembali. Ia membuang tali maupun racun dan memburu naga itu dengan pedangnya yang terpercaya. Ia memenggal kepala naga itu dan penduduk kota bersukaria. Kesatria dengan baju zirah berkilauan tak pernah kembali kepada sang putri. Ia tinggal di desa baru ini dan hidup bahagia selama-lamanya. Pada akhirnya ia menikah setelah yakin bahwa pasangan barunya tidak tahu sama sekali mengenai tali temali maupun racun. Di dalam diri setiap pria terdapat seorang kesatria berbaju ketopong berkilau-kilauan. Perumpamaan ini dapat menolong Anda mengingat kebutuhan-kebutuhan primer pria. Pria menghargai perhatian dan bantuan sesekali, tapi terlampau banyak perhatian dan bantuan akan mengurangi keyakinannya dan membuatnya patah semangat. Anda secara tak sadar mematahkan semangat pasangan Anda. Tanpa kesadaran mengenai apa yang penting bagi lawan jenisnya, pria dan wanita tidak tahu seberapa jauh mereka melukai pasangannya. Kita dapat menyaksikan baik pria maupun wanita secara tak sengaja berkomunikasi dengan cara-cara yang bukan saja kontraproduktif, melainkan juga mematikan semangat. Pria dan wanita terutama terluka bila tidak memperoleh jenis cinta primer yang mereka butuhkan. Umumnya, kaum wanita tidak menyadari cara-cara komunikasi mereka yang tidak mendukung dan menyakitkan hati pria.
Mungkin ia mencoba peka terhadap perasaan-perasaan pria, tapi karena kebutuhan primer cinta pria berbeda dengan si wanita, wanita tidak bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan pria secara naluriah. Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan cinta primer pria, wanita dapat lebih sadar dan lebih peka akan sumber-sumber rasa tak puas pria. Berikut adalah daftar kesalahan komunikasi yang lazim dibuat kaum wanita dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan cinta primer pria. Kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan wanita berbanding dengan mengapa pria tidak merasa dicintai. 1. Wanita mencoba memperbaiki tingkah laku pria atau menolongnya dengan menawarkan nasihat yang tidak diminta. Versus pria merasa tidak dicintai karena wanita tidak mempercayainya lagi. 2. Wanita mencoba mengubah dan menguasai tingkah laku pria dengan menyampaikan kekesalan hatinya atau perasaan-perasaan negatifnya. Boleh saja menyampaikan perasaan, asalkan tidak mencoba memanipulasi atau menghukum. Pria merasa tidak dicintai karena wanita tidak menerima dia sebagaimana adanya. 3. Wanita tidak menghargai apa yang dilakukan pria baginya, melainkan mengeluh mengenai apa yang tidak dilakukan pria. Maka pria merasa tidak dihargai dan tidak dicintai karena wanita tidak menghargai apa yang dilakukannya. 4. Wanita membetulkan tingkah laku pria dan memberitahukan apa yang harus dilakukannya seolah-olah pria itu anak kecil. Maka pria merasa tidak dicintai karena ia tidak merasa dikagumi. 5. Wanita mengungkapkan perasaan-perasaan kecewanya secara tak langsung dengan pertanyaan-pertanyaan retoris seperti, "Kenapa kau melakukan itu?" Maka pria merasa tidak dicintai karena ia merasa wanita telah menarik kembali persetujuannya. Ia tidak lagi merasa menjadi tokoh yang baik. 6. Ketika pria membuat keputusan atau mengambil prakarsa, wanita membetulkan atau mengecamnya. Maka pria merasa tidak dicintai karena wanita tidak membesarkan hatinya untuk bertindak dengan kekuatannya sendiri. Sebagaimana kaum wanita dengan mudah membuat kesalahan karena tidak mengerti kebutuhan primer kaum pria, pria pun suka melakukan kesalahan. Pria umumnya tidak menyadari cara-cara komunikasi mereka yang melecehkan dan tidak mendukung kaum wanita. Mungkin ia tahu wanita itu tidak bahagia bersamanya, tapi ia tidak akan dapat mengubah pendekatannya kalau ia tidak memahami mengapa wanita merasa tidak dicintai dan apa yang dibutuhkannya. Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan primer wanita, pria dapat lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan wanita dan lebih menghormatinya. Berikut adalah
Daftar kesalahan komunikasi yang dibuat kaum pria sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan emosional primer wanita. Kesalahan-kesalahan yang dibuat kaum pria versus mengapa wanita tidak merasa dicintai. 1. Ia tidak mendengarkan, mudah terbagi perhatiannya, tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh minat atau penuh perhatian. Maka wanita merasa tidak dicintai karena pria tidak menaruh perhatian atau tidak menunjukkan bahwa ia peduli. 2. Pria mengartikan perasaan-perasaan wanita secara harfiah dan mengoreksinya. Pria menganggap wanita minta penyelesaian, karena itu pria memberinya nasihat. Maka wanita merasa tidak dicintai karena pria tidak memahaminya. 3. Pria mendengarkan, tapi kemudian marah dan menyalahkan wanita karena mengecewakannya atau karena membuatnya patah semangat. Maka wanita merasa tidak dicintai karena pria tidak menghormati perasaan-perasaannya. 4. Pria mengecilkan pentingnya kebutuhan dan perasaan wanita. Pria menganggap anak-anak atau pekerjaan lebih penting. Maka wanita merasa tidak dicintai karena pria tidak memperhatikannya dan tidak menghormatinya sebagai orang yang istimewa. 5. Bila wanita marah, pria menjelaskan mengapa pria benar dan mengapa wanita tidak boleh kecewa. Maka wanita merasa tidak dicintai karena pria tidak menghargai perasaan-perasaannya, malah membuatnya merasa bersalah dan tidak didukung. 6. Setelah mendengarkan pria tidak mengatakan apa-apa atau pergi begitu saja, maka wanita merasa tidak aman karena tidak memperoleh jaminan yang dibutuhkannya. Bila cinta gagal. Cinta seringkali gagal karena orang secara naluriah memberikan apa yang mereka kehendaki. Karena kebutuhan-kebutuhan cinta primer wanita adalah diperhatikan, dimengerti, dan seterusnya. Secara otomatis, ia memberi pasangannya banyak perhatian dan pengertian. Bagi pria, dukungan yang penuh cinta ini sering terasa sebagai sikap tidak mempercayai, dipercaya merupakan kebutuhan primer pria, bukan diperhatikan. Kemudian, jika pria menanggapi secara positif perhatian wanita, si wanita tak mengerti mengapa pria tidak menghargai jenis dukungannya. Pria tentu saja memberikan jenis cintanya sendiri, jenis cinta yang tidak dibutuhkan wanita. Demikianlah, mereka terperangkap dalam lingkaran kegagalan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Beth dan Arthur. Beth mengeluh, saya tidak bisa terus-menerus memberi tanpa memperoleh balasan. Arthur tidak menghargai apa yang saya berikan. Saya mencintainya, tapi dia tidak mencintai saya. Arthur mengeluh, apapun yang saya lakukan tak pernah cukup. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya telah mencoba segalanya, tapi dia masih tidak menyayangi saya. Saya mencintainya, tapi semua ini percuma. Beth dan Arthur sudah 8 tahun menikah. Mereka berdua rasanya ingin menyerah karena tidak merasa dicintai. Ironisnya, mereka berdua merasa telah memberi lebih banyak cinta daripada yang mereka peroleh. Beth yakin ia telah memberi lebih banyak, sementara Arthur menganggap ia memberi paling banyak. Sebenarnya mereka berdua telah memberi, tapi tak ada yang memperoleh apa yang mereka kehendaki atau mereka butuhkan. Mereka memang saling mencintai, tapi karena tidak memahami kebutuhan primer pasangannya, cinta mereka tidak sampai. Beth memberikan apa yang diinginkan wanita, sementara Arthur memberikan apa yang dikehendaki pria. Lambat laun mereka kehabisan tenaga. Banyak orang menyerah saat hubungan-hubungannya jadi terlampau sulit.
hubungan-hubungan menjadi lebih gampang bila kita memahami kebutuhan-kebutuhan primer pasangan kita, tanpa memberi lebih banyak, melainkan dengan memberikan apa yang dibutuhkan, kita tidak akan kehabisan tenaga. Pemahaman akan kedua belas jenis cinta yang berbeda itu akhirnya menjelaskan mengapa usaha-usaha cinta kita yang tulus gagal. Untuk memuaskan pasangan Anda harus belajar memberikan cinta yang terutama dibutuhkannya. Belajar mendengarkan tanpa menjadi marah. Cara nomor 1 bagi pria untuk memuaskan kebutuhan cinta primer wanita adalah melalui komunikasi. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, komunikasi penting sekali di Venus. Dengan belajar mendengarkan perasaan-perasaan wanita, pria dapat secara efektif membanjiri wanita dengan perhatian, pengertian, rasa hormat, rasa sayang, penghargaan, dan jaminan. Salah satu kesulitan terbesar pria untuk mendengarkan wanita adalah mereka jadi kecewa atau marah karena mereka lupa bahwa kaum wanita berasal dari Venus dan bahwa mereka diharapkan berkomunikasi dengan cara berbeda. Denah di bawah menggariskan sejumlah cara untuk mengingat perbedaan-perbedaan ini dan memuat sejumlah saran mengenai apa yang harus dilakukan. Bagaimana mendengarkan tanpa menjadi marah. Yang harus diingat, maka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang harus diingat. 1. Ingatlah bahwa amarah muncul karena tidak mengerti sudut pandang wanita dan ini bukan kesalahannya. Maka pikulah tanggung jawab untuk memahami. Jangan menyalahkan wanita karena membuat Anda marah. Mulailah sekali lagi mencoba memahami. 2. Ingatlah bahwa perasaan-perasaan tidak senantiasa langsung masuk akal. Tapi semua perlu dihargai dan membutuhkan empati. Maka tarik nafas dalam-dalam, jangan mengatakan apa-apa. Santai saja dan jangan berusaha menguasai. Cobalah membayangkan perasaan Anda bila menyaksikan dunia melalui matanya. 3. Ingatlah bahwa amarah bisa muncul karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Meski wanita tidak langsung merasa lebih baik, dengan mendengarkan dan pengertian Anda, ia sudah tertolong. Maka jangan menyalahkan dia, karena dia merasa lebih baik atas penyelesaian Anda. Saya ulangi, jangan menyalahkan dia, karena dia tidak merasa lebih baik atas penyelesaian Anda. Bagaimana mungkin ia merasa lebih baik kalau bukan pemecahan-pemecahan itu yang dibutuhkannya? Tahan dorongan untuk menawarkan pemecahan. 4. Ingatlah bahwa Anda tidak harus sependapat untuk memahami sudut pandang wanita atau untuk dihargai sebagai pendengar yang baik. Maka, kalau Anda ingin mengungkapkan sudut pandang yang berbeda, pastikan wanita itu sudah selesai bicara. Lalu, ungkapkan kembali sudut pandangnya sebelum memberikan sudut pandang Anda sendiri. Jangan menaikkan nada suara Anda. 5. Ingatlah bahwa Anda tidak harus sepenuhnya memahami sudut pandang wanita untuk dapat menjadi pendengar yang baik. Maka, tunjukkan bahwa Anda tidak mengerti, tapi ingin mengerti. Ikulah tanggung jawab karena tidak mengerti itu. Jangan menghukum wanita atau mengisyaratkan bahwa ia tak dapat dipahami. 6. Ingatlah bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang dirasakan wanita. Mungkin pendengarannya
tidak menyalahkan Anda, tapi sebetulnya ia minta dipahami. Maka jangan membela diri Anda sendiri sampai wanita merasa Anda mengerti dan mengasihinya. Kemudian barulah secara halus menjelaskan diri Anda sendiri atau minta maaf. 7. Ingatlah bahwa bila wanita membuat Anda marah, barangkali ia mencurigai Anda. Jauh di dalam lubuk hatinya, ada jiwa gadis kecil yang ketakutan, yang khawatir, membuka diri dan terluka hatinya, yang membutuhkan kebaikan hati Anda serta belas kasihan Anda. Maka jangan menyalahkan pendapat maupun perasaan wanita. Berhentilah sejenak dan bicarakan semuanya. Setelah emosi berkurang, terapkan teknik surat cinta sebagaimana dilukiskan dalam bab 11. Kemampuan pria mendengarkan perasaan-perasaan wanita tanpa menjadi marah dan kecewa merupakan hadiah yang menakjubkan bagi wanita. Wanita jadi merasa aman mengungkapkan dirinya sendiri. Semakin ia sanggup mengungkapkan dirinya, semakin ia merasa didengarkan dan dimengerti. Dan semakin sanggup memberi pria itu kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan penuh cinta yang dibutuhkan pria. Seni memberikan kekuatan pada pria. Seperti halnya pria harus belajar seni mendengarkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan cinta primer wanita, wanita harus mempelajari seni memberi kekuatan. Meminta dukungan pria berarti memberi kekuatan sehingga pria dapat menjadi yang terbaik. Pria merasa penuh daya bila dipercaya, diterima, dihargai, dikagumi, disetujui, dan dibesarkan hatinya. Seperti dalam kisah Satria berketopong berkilauan, banyak wanita mencoba menolong pasangan mereka dengan memperbaikinya. Tapi secara tak sadar justru memperlemah atau menyakiti hatinya. Setiap usaha untuk mengubah pria berarti menarik kembali kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan penuh cinta yang merupakan kebutuhan-kebutuhan primer pria itu. Rahasia memberi kekuatan pada pria adalah jangan pernah mencoba mengubah atau memperbaikinya. Tentu saja Anda ingin ia berubah, tapi jangan bertindak berdasarkan hasrat itu. Kalau ia secara langsung dan khusus meminta nasihat, barulah ia terbuka terhadap bantuan untuk mengubah. Beri kepercayaan, bukan nasihat. Di Venus, memberikan nasihat itu dianggap tindakan yang penuh cinta. Tapi tidak demikian di Mars. Kaum wanita harus ingat bahwa penduduk Mars tidak memberikan nasihat kecuali diminta. Cinta diekspresikan dengan mempercayai penduduk Mars lainnya untuk menyelesaikan kesulitan dengan kekuatan sendiri. Ini tidak berarti wanita harus meredam perasaan-perasaannya. Boleh saja ia merasa kecewa atau marah sepanjang ia tidak berusaha mengubah pria itu. Setiap usaha untuk mengubahnya merupakan hal yang tidak mendukung dan tidak produktif. Bila wanita mencintai pria, seringkali wanita berusaha memperbaiki hubungan mereka. Dalam sukacitanya, wanita menjadikan si pria sasaran bagi perbaikan-perbaikannya. Ia memulai proses bertahap untuk memperbaiki pria secara perlahan-lahan. Mengapa pria menolak berubah? Dengan beribu cara, wanita mencoba mengubah atau memperbaiki pria. Ia mengira usaha-usahanya mengubah pria itu merupakan tindakan penuh cinta, tapi justru pria merasa dikuasai, dimanipulasi, ditolak, dan tidak dicintai. Pria akan menolaknya dengan keras kepala karena merasa si wanita menolaknya.
Tindakan mengubah pria membuat si pria merasa tidak memperoleh kepercayaan yang penuh cinta, serta penerimaan yang sebetulnya dibutuhkan untuk berubah dan tumbuh. Ketika saya bertanya kepada ratusan pria dan wanita, ternyata mereka semua mempunyai pengalaman yang sama. Semakin wanita mencoba mengubah pria, pria itu semakin menentang. Masalahnya, jika pria menentang usaha-usaha untuk wanita memperbaikinya, si wanita menyalahartikan tanggapan pria tersebut. Secara keliru wanita menganggap pria itu tidak mau berubah. Mungkin karena si pria tidak cukup mencintainya. Sebenarnya, pria itu menolak untuk berubah karena ia merasa tidak cukup dicintai. Jika merasa dicintai, dipercaya, diterima, dihargai, dan seterusnya, secara otomatis pria mulai berubah, tumbuh, dan memperbaiki diri. Dua jenis pria, satu jenis tingkah laku. Ada dua jenis pria. Yang satu jadi sangat defensif dan keras kepala bila wanita mencoba mengubahnya. Sementara jenis yang lain bersedia berubah, namun kemudian lupa dan kembali ke tingkah laku lamanya. Pria akan menolak secara aktif atau secara pasif. Jika tidak merasa dicintai sebagaimana adanya, pria secara sadar atau tidak sadar akan mengulangi tingkah laku yang tidak diterima itu. Ia merasakan dorongan untuk mengulangi tingkah laku tersebut sampai ia merasa dicintai dan diterima. Agar pria mau memperbaiki dirinya sendiri, ia perlu merasa dicintai dengan penuh penerimaan. Kalau tidak, ia akan defensif dan tetap bertahan. Ia perlu merasa diterima sebagaimana adanya. Kemudian, atas kemauan sendiri, ia akan mencari cara untuk memperbaiki diri. Pria tidak ingin diperbaiki. Seperti halnya pria ingin menjelaskan mengapa wanita seharusnya tak boleh kecewa. Wanita pun ingin menjelaskan mengapa pria seharusnya mengubah kelakuan mereka. Seperti halnya pria secara keliru ingin membereskan wanita, wanita secara keliru mencoba memperbaiki pria. Pria melihat dunia melalui mata orang Mars. Semboyan mereka adalah jangan membetulkan kalau tidak rusak. Saat wanita mencoba mengubah pria, pria menerima pesan bahwa wanita menganggapnya rusak. Ini melukai hatinya dan membuatnya sangat defensif. Pria jadi tidak merasa dicintai dan diterima. Pria jadi tidak merasa dicintai dan diterima. Cara terbaik untuk menolong pria agar tumbuh adalah jangan berusaha mengubahnya dengan cara apapun. Pria perlu merasa diterima tanpa melihat kekurangan-kekurangannya. Menerima kekurangan pria tidaklah mudah, terutama kalau kita melihat bagaimana pria itu dapat menjadi lebih baik. Namun, tindakan tersebut jadi lebih mudah setelah kita memahami bahwa cara terbaik untuk menolong pria agar tumbuh adalah dengan melepaskan hasrat untuk mengubahnya dengan cara apapun. Berikut ini adalah daftar cara-cara mendukung pria untuk tumbuh dan berubah dengan melepaskan hasrat untuk mengubah pria itu dengan cara apapun. Bagaimana melepaskan hasrat untuk mengubah pria? Di kolom kiri yang perlu diingat wanita, di kolom kanan yang dapat dilakukan wanita. 1. Ingatlah, jangan terlalu banyak mengajukan pertanyaan kepadanya saat ia sedang marah atau ia merasa Anda sedang berusaha mengubahnya. Yang dapat dilakukan wanita, lupakan bahwa ia marah, kecuali kalau ia ingin bicara dengan Anda mengenai hal itu.
Tunjukkan perhatian pada awalnya, tapi jangan berlebihan sebagai suatu ajakan untuk bicara. 2. Ingatlah, lepaskan usaha untuk memperbaiki pria itu dengan cara apapun. Pria membutuhkan cinta, bukan penolakan Anda agar dapat tumbuh. Maka percaya bahwa ia akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan jujur, sampaikan perasaan-perasaan Anda, tapi tanpa tuntutan agar ia berubah. 3. Ingatlah, bila Anda menawarkan nasihat yang tidak diminta, pria akan merasa tidak dipercaya, dikuasai, atau ditolak. Maka sabar dan percayalah bahwa ia akan belajar dengan caranya sendiri mengenai apa yang perlu diketahuinya. Tunggulah sampai ia meminta nasihat Anda. 4. Ingatlah, jika pria bersikap keras kepala dan menolak untuk berubah, ia merasa tidak dicintai. Ia takut mengakui kesalahan-kesalahannya, khawatir tidak akan disayangi. Maka berlatihlah memperlihatkan kepadanya bahwa ia tidak harus sempurna agar pantas memperoleh cinta Anda. Belajar mengampuni nanti dibahas di bab 11. 5. Ingatlah, bila Anda berkorban dengan berharap pria itu berbuat sama bagi Anda, pria akan merasa ditekan untuk berubah. Maka berlatihlah melakukan sendiri urusan Anda dan tidak tergantung padanya untuk membuat Anda bahagia. 6. Ingatlah, Anda dapat menyampaikan perasaan-perasaan negatif tanpa mencoba mengubahnya. Setelah merasa diterima, lebih mudah bagi pria untuk mendengarkan. Maka, saat menyampaikan perasaan, tunjukkan bahwa Anda tidak berusaha memberitahukan apa yang harus dilakukannya, melainkan bahwa Anda menginginkan ia mempertimbangkan perasaan-perasaan Anda. 7. Ingatlah, jika Anda memberinya petunjuk dan membuat keputusan baginya, ia akan merasa dikoreksi dan dikuasai. Maka santai dan menyerahlah. Berlatihlah menerima ketidaksempurnaan. Pentingkan perasaan-perasaannya daripada kesempurnaan. Atau jangan menguliahi dan mengoreksinya. Setelah pria dan wanita belajar saling mendukung dengan cara-cara yang paling penting bagi kebutuhan masing-masing, perubahan dan pertumbuhan akan terjadi secara otomatis dan dengan kesadaran yang lebih besar terhadap keenam kebutuhan primer pasangan Anda. Anda dapat mengarahkan kembali dukungan cinta Anda menurut kebutuhan-kebutuhan mereka dan membuat hubungan Anda lebih mudah secara dramatis dan lebih memuaskan. Itulah bab 8 yang mengungkap kebutuhan emosional yang berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Kita lanjut ke bab 9. Semangat pagi.